Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Imade Kolainamori, Muhammad Jeful Ma'arif, dan Ardi Ristianto. Kami akan mempresentasikan dari jurnal Experimental Evaluation of Key Welding Process Parameter of the Performance of MIG Weld Mill Steel. Latar belakang dari jurnal ini, pengelasan MIG merupakan proses penting di industri, namun hasilnya sangat tergantung pada pengaturan tegangan, arus, dan kecepatan feed kawat. Parameter yang kurang tepat dapat menghasilkan elasan yang lemah, rapuh, atau memiliki penyusutan panas yang tidak seragam. Karena itu, penting untuk mengetahui pengaruh tiap parameter. Tujuan dari penelitian jurnal ini fokus mencari parameter mana yang paling menentukan kualitas lasmik, baik dari sisi kekuatan tarik maupun kekerasan. Selain itu, analisis statistik ANOVA digunakan untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing parameter. Untuk mengetahui pengaruh voltase, current, wheel feed terhadap analisa strike, mengetahui pengaruh parameter terhadap hardness, mencari parameter optimal menggunakan Taguchi, menentukan faktor paling dominan melalui ANOVA. Material dan komposisi kimia terlihat dari tabel 1, Chemical Composite of Mill Steel Sample. Material yang digunakan adalah mill steel dengan kandungan karbon rendah sehingga mudah dilas. Tabel di samping menunjukkan komposisi kimia yang pada dasarnya sesuai standar baja karbon rendah dengan Mn, Si sebagai penambah kekuatan. Bisa dilihat dari tabel yang di samping, satu ada iron, sampel A 98,42 dan sampel B 98,38. Tabel 2, welding parameter and level for MIG. Welding parameter ada 3, yaitu arc voltage, arc current, wheel feed rate. Di sini dilakukan 3 level penelitian. Level 1 menggunakan voltase 20 dan level 2 30 voltase. Level 3 40 voltase dengan menggunakan ampere 160 ampere, 170 ampere, 180 dengan kecepatan 2 meter per menit, 4 meter per menit, dan 6 meter per menit. Parameter las yang diuji dipilih karena merupakan 3 variabel penting dalam proses MIG. Voltase mempengaruhi panjang busur, arus mempengaruhi penetrasi, dan wheel feed rate berpengaruh pada deposisi kawat dan stabilitas busur. Eksperimen Taguchi. Dengan metode Taguchi L9, penelitian cukup melakukan 9 pengelasan untuk mewakili semua kombinasi parameter. Ini jauh lebih efisien dibandingkan full faktorial yang membutuhkan 27 percobaan. Bisa dilihat di tabel 3 dari level Taguchi orthogonal array. Tabel 4, experimental observation. Ini dilakukan dengan voltase 20 ampere, 160 voltase 20 volt, welding currentnya 160 ampere dan kecepatan 2 meter per menit yang menghasilkan hardness at width zone 168,41 dan menghasilkan densitas strike
38,37 dilakukan dengan 3 pengujian yang sama dengan ampere yang berbeda, 160, 170, dan 180. Tabel di atas berisi hasil lengkap pengujian. Kita dapat melihat variasi nilai yang cukup besar. Hal ini menunjukkan parameter welding sangat mempengaruhi terhadap sifat akhir kelasan. Analisa hardness. Dari grafik dan ANOVA, terlihat bahwa tegangan dan feed rate adalah faktor dominan terhadap kekerasan zona las. Ini karena kedua parameter tersebut paling mempengaruhi kecepatan pendinginan. Pendinginan lebih cepat menghasilkan struktur mikro yang lebih halus dan keras. Yang di samping adalah dari tabel analisa hardness, bisa dilihat yang untuk tabel nomor 5 akan dilanjutkan oleh Mas Ardi Ristianto. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Ristianto yang ingin melanjutkan presentasi dari Mas Muhammad Saiful Ma'arif. Dari tabel 5 ini kita bisa membaca, dari tabel ini kita menunjukkan pengaruh 3 presentasi pengelasan terhadap nilai kekerasan pada daerah Wilson atau bisa disingkat 2IZ, yaitu ARC Voltec, Welding Current, dan Wear Feed Rate. Nilai P-value ARC Voltec atau P sebesar 0,001, welding current nilai P sebesar 0,007, wear feed rate sebesar 0,002. Karena semua P-value kurang dari 0,005, maka ketiga parameter tersebut berpengaruh signifikan terhadap kekerasan weight zone. Yang kedua, contribution ARC Voltec sebesar 48,45%, will feed rate sebesar 41,83%, welding current sebesar 9,65%. Artinya, ARC Voltec memberikan pengaruh paling besar terhadap kekerasan. Wear feed rate berpengaruh besar kedua. Welding current memberikan pengaruh paling kecil, tetapi tetap signifikan. Nilai F-value, semakin besar nilai F-value, semakin dominan pengaruh variabel R square, R kuadrat 9,93%, artinya model mampu menjelaskan sebesar 9,93% variabel hasil kekerasan. R kuadrat ADC sebesar 99,74%, R kuadrat rate sebesar 98,68%, menunjukkan model sangat akurat dan mampu memberikan hasil dengan baik. Kesimpulan dari tabel di atas, berdasarkan tabel ANOVA, semua parameter pengelasan memiliki pengaruh signifikan terhadap kekerasan di daerah Wilson karena nilai P-value kurang dari 0,05%. Parameter paling berpengaruh adalah ARC Voltec dengan kontribusi 48,45%, diikuti fair width rate sebesar 41,83%, sedangkan welding current memberikan pengaruh paling kecil yaitu 9,5%. Model statistik yang digunakan sangat baik dalam nilai R square 99,93%, sehingga model ini mampu menjelaskan hampir seluruh variabel dan kekerasan, variabel data kekerasan. Analisis tensile strength. Tensile strength terutama dipengaruhi arus pengelasan.
Hal ini logis karena harus menentukan besarnya penetrasi dan jumlah energi panas yang masuk. Semakin tepat arusnya, semakin las menjadi lebih kuat. Bisa dilihat dari tabel yang ada di sebelah kiri. Ada tiga variabel yang berbeda-beda dan menunjukkan garis-garis juga yang berbeda. Dari tabel nomor 6, kita dapat membaca tabel ini menunjukkan pengaruh tiga parameter pengelasan terhadap kekuatan tarik material. P value arc voltage sebesar 0,004, welding current sebesar 0,001, dan wear fit rate sebesar 0,014. Karena semua p-value kurang dari 0,05, maka ketiga parameter tersebut berpengaruh signifikan terhadap nilai kekuatan tarik. Yang kedua, contribution welding current sebesar 70,84%, arc voltage sebesar 22,66%, wear fit rate sebesar 6,40%. Yang artinya faktor paling dominan mempengaruhi kekuatan tarik ada welding current. Arc voltage memberikan pengaruh kedua terbesar dari welding current. Sedangkan will fit rate memiliki kontribusi paling kecil terhadap kekuatan tarik. F value. Yang ketiga adalah F value. Welding current sebesar 757,8 berpengaruh paling besar. Arc voltage sebesar 242,43. Wear fit rate sebesar 68,46. Semakin besar F value, semakin besar pengaruh parameter tersebut terhadap hasil. Ini menunjukkan bahwa model ANOVA dapat menjelaskan 99,91% variabel nilai kekuatan tarik sehingga model sangat akurat dan memiliki kemampuan prediksi yang sangat baik. Kesimpulan dari tabel ini berdasarkan analisis ANOVA, semua parameter pengelasan berpengaruh signifikan terhadap kekuatan tarik karena p-value kurang dari 0,05. Parameter yang paling dominan adalah welding current dengan kontribusi 70,84%, diikuti oleh arc voltage sebesar 22,66% dan wear fit rate sebesar 6,40%. Nilai R-square sebesar 99,91% menunjukkan bahwa model yang digunakan sangat baik dalam memprediksi kekuatan tarik. Parameter optimal ternyata berbeda antara hardness dan tensile strength. Voltage 30 volt menjadi titik tengah yang paling stabil, namun fit rate tinggi cocok untuk kekerasan, sedangkan wear fit rendah cocok untuk kekuatan tarik. Bisa dilihat dari tabel nomor 7, kita dapat melihatnya sesuai angka yang sudah tertera di samping. Mikrostruktur. Foto mikrostruktur menunjukkan perubahan signifikan akibat panas. Daerah weld metal lebih halus akibat pendingin cepat, sementara HAZ memiliki butiran lebih halus karena terjadi pemanasan ulang yang dapat menurunkan kekuatan lokal. Ini adalah tiga foto dari tiga percobaan sesuai dengan yang telah saya jelaskan di atas. Kesimpulannya, setiap parameter memberikan dampak yang berbeda pada sifat las. Dengan pengaturan tepat, performa lasmik pada mild steel dapat ditingkatkan secara signifikan. Ada 4 strategi untuk meningkatkan peningkatan secara signifikan. Current paling mempengaruhi steel stretch. Voltage paling mempengaruhi hardness. Parameter optimal berbeda untuk setiap sifat.
MIG welding sangat sensitif terhadap variasi parameter. Rekomendasi penelitian dapat dilanjutkan dengan menambah parameter lain seperti travel speed atau menggunakan robot welding agar lebih presisi. Uji pada material berbeda, tambah variabel travel speed, uji sifat kelelahan, gunakan robot welder untuk akurasi yang lebih tinggi. Itu juga solusi dari untuk meningkatkan kualitas. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Apabila penjelasan kurang berkenan atau kurang jelas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.